إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah, para bapak dan ibu-ibu, ya, bapak-bapak aja ini karena ibu-ibu sedang fokus dengan kegiatannya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di suasana ini masih seperti pagi-pagi ya. Jadi nggak tahu kalau ini ternyata sudah menjelang sholat Jumat ini. Masya Allah, makasih Pak. Suasananya redup, jadi terasa pagi terus ya Pak. Masih tetap semangat nih? Semangat ya? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid, ya. Dan kali ini kita masuk ke bab yang ke-31. Yaitu kita berbicara tentang cinta. Cinta di sini kita pembahasannya adalah cinta kepada Allah, ya, di mana penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membawakan dalam bab ini, ya, dalam versi bahasa Arabnya judulnya adalah bab Qaulillahi ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Yaitu bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang, ya, menyembah tandingan-tandingan selain Allah, ya. Mayyattakhidhu min dunillah, yaitu menjadikan selain Allah andad. Andad di sini yaitu sebuah tandingan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, maka mereka sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau bacakan Pak? Silakan biar nggak ngantuk ini. Langsung artinya saja nggak apa-apa, biar cepat ya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Al-Baqarah 162. Iya, terima kasih. Masya Allah. Di sini penulis rahimahullah membuka babnya dengan membawakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-165, menjelaskan bahwa ada orang-orang yang dia itu menjadikan Allah sebagai niddan, menjadikan Allah sebagai tandingan. Artinya apa? Mereka, ya, mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka sebaliknya. Orang-orang yang beriman tidaklah seperti itu. Orang-orang yang beriman, mereka asyaddu hubban lillah, sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan, ya, adanya tandingan-tandingan selain Allah. Ini bercerita tentang
perbandingan antara orang-orang musyrikin dan orang-orang mukminin. Perbandingan antara orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang musyrikin, mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang mukminin, maka mereka itu betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya. Ini adalah juga satu bentuk ujian bagi kita sebagai orang-orang yang beriman. Apakah betul bahwa cinta kita kepada Allah itu betul-betul murni cinta ataukah tidak? Karena jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dikalahkan oleh kecintaan kita kepada selainnya. Kecintaan kita terhadap dunia, kepada harta benda, kepada anak-anak dan istri. Maka cinta kepada Allah lebih didahulukan daripada itu semua. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa, apa pelajarannya Bapak-bapak? Yaitu orang yang menjadikan tandingan. Apa yang dimaksud dengan tandingan di sini? Sekutu ya, atau menyamakan cintanya seseorang kepada tandingan tersebut sama seperti cintanya kepada Allah, maka dia dihukumi musyrikun asyirkul akbar. Dia telah menjadi orang yang mensekutukan Allah dan disebut syiriknya syirik akbar. Jangan-jangan. Ya, ini sangat berat sekali ya Bapak-bapak ya. Dan cinta itu kan butuh realisasi. Kalau kita cinta kepada Allah, apa realisasinya? Buktinya apa? Cinta itu kan kita butuh bukti. Kita cinta kepada anak, kita cinta kepada istri. Buktinya apa? Ketika kita cinta kepada anak misalnya, cinta kepada istri kita. Memenuhi segalanya, kita sampai datang ke Arab Saudi ini untuk bekerja. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, apa bukti kita? Patuh, tunduk, nurut terhadap syariatnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang mengaku cinta kemudian dia tidak peduli apa namanya, khaliwali. Khaliwali ya Pak ya? Biar aja gitu. Itu namanya cinta enggak? Dan ini perbandingannya disebutkan oleh ayat di sini, disebutkan juga oleh pensarah, oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Beliau mengatakan, "Anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatuhu bi mahabbatillahi fa huwa musyrikun asyirkal akbar." Orang yang menjadikan tandingan, menyamakan cintanya seperti cinta kepada Allah, maka dia itu musyrik. Artinya apa Bapak? Bahwa cinta kepada Allah tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada yang lainnya. Ya. Ayat ini juga menunjukkan bukti bahwasanya orang-orang musyrikin zaman dulu itu punya kecintaan kepada Allah, punya kecintaan kepada Tuhannya. Tetapi apa? Ternyata menjadikan tandingan-tandingan, memiliki tandingan-tandingan, ada andad, ada niddan, sehingga wala yanfa'uhu dzalika illa bi ikhlasil mahabbati lillah. Yang demikian itu cinta tersebut, cinta kepada Allah tidak bermanfaat kecuali dengan betul-betul murni cintanya bi ikhlasil mahabbati lillah. Ya. Lanjut Pak. Silakan dibaca kembali. Boleh langsung
ayatnya, artinya. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu pelajari berniaga, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Ayat yang luar biasa, Pak. Terima kasih. Selanjutnya di sini penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nukilkan surat At-Taubah ayat 24. Yaitu tentang apa di sini? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih." Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah, ini apa? In kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, abna'ukum wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Oh, nyebutnya istri-istri kalian ya? Wa ashiratukum, dan juga keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Ini bicara tentang dunia, Pak ya. Ayat ini Masya Allah, Pak, menjelaskan. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara, istri-istri, keluarga, harta, perdagangan, rumah. Ini kan sesuatu yang biasa dicintai oleh manusia ya. Lumrah. Dan sebagai fitrah dari manusia mencintai itu, kita mencintai bapak, mencintai istri, mencintai anak, cinta kepada harta kita, cinta kepada perdagangan kita yang takut rugi. Semua ini, rumah yang megah, ini naluri manusia seperti itu, cinta kepada itu, suka kita. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ini disebutkan ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Jika hal itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadi fi sabilih, dan juga jihad di jalannya. Jadi kalau yang demikian ini lebih dicintai daripada kita mencintai Allah, Rasul, dan berjihad, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maksudnya apa Pak ayat ini? Ayat ini teguran keras untuk kita. Teguran apa? Bahwa kalau kita lebih mencintai keluarga kita, lebih mencintai anak-anak, istri-istri, harta, daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah, maka tunggulah kehancurannya. Di sini yang membedakan antara keimanan kita dengan keimanan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, mereka generasi terbaik. Orang-orang muhajirin dan ansar,
was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang muhajirin dan ansar serta yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kenapa mereka disebut oleh Allah sebagai kaum yang ridho dan diridhoi oleh Allah? Inilah perbedaannya dengan kita. Karena mereka orang-orang dari generasi sahabat Al-Qurun Al-Mufaddalah, yaitu dari generasi yang terbaik. Mereka itu betul-betul jiwa, hartanya, semuanya dicurahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga untuk jihad, untuk ketinggian Islam. Betapa banyak kita melihat kisah-kisah para sahabat Nabi yang Masya Allah sangat luar biasa, mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Memberikan semua hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Yang kita lihat kisahnya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagai seorang yang patut untuk dijadikan suri teladan dalam hal kebaikan, sedekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran dan perintah kepada para sahabatnya untuk bersedekah, maka sebagiannya ada yang menyerahkan harta bendanya sekian. Lalu kemudian datang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Berapa harta yang diserahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah untuk sedekah? Bukan untuk dimanfaatkan Rasulullah pribadi, bukan. Tapi untuk kepentingan umat Islam. Untuk kepentingan jihad. Semua hartanya diberikan. Maka seketika Rasulullah bertanya, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Beliau katakan, Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ketika datang seruan untuk berjihad, mereka langsung bergegas. Memiliki cinta yang begitu besar. Apalagi kita dapati kisah-kisah awal-awal sahabat Nabi ketika baru masuk Islam. Itu sangat luar biasa. Mereka rela meninggalkan harta benda, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan kemewahan. Seperti kisahnya sahabat Nabi Mus'ab bin Umair ya, yang sudah kita ketahui betapa beliau hidup dalam gelimang harta, seorang pemuda yang tampan, yang kaya, yang orang itu kalau beliau lewat, maka sekian meter itu masih tercium bau wanginya dan orang-orang mencium bau wanginya. Kalau sekarang mungkin pakai parfumnya, parfum yang mahal gitu ya. Yang asli, yang bukan parfum 5 rialan, bukan. Kalau parfum 5 rialan itu kita pakai di sini udah khalas roh gitu. Mus'ab bin Umair dikenal orang yang bau harumnya semerbak, tetapi apa? Ketika sudah mendapatkan hidayah Islam, rela meninggalkan itu semuanya. Karena betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan siap untuk berjuang. Nah, di sini ada al-wa'id as-syadid. Ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang dia itu lebih mendahulukan itu anak-anak, istri, Masya Allah. Ini semuanya kita kena ya Pak ya. Saya, antum dan banyak yang lainnya ini. Kalau keluarga, harta benda, perdagangan,
lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya dan serta jihad di jalan Allah, maka tunggu fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Tunggu saja, Allah akan mendatangkan keputusannya. Maksudnya apa? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih ini. Maksudnya adalah dia al-wa'id ala man kanat hadhihi tsamaniyah au ghairuha ahabba ilaihi min dinih. Yaitu ancaman bagi orang yang dia itu lebih mendahulukan hal-hal yang tadi itu daripada agamanya. Ya ini kadang-kadang kita karena keimanan kita belum seperti keimanan sahabat Nabi ya. Jadi ya kita sangat jauh sekali. Iya. Apalagi terhadap harta benda kita suka sekali udah gitu kan, ada yang butuh untuk ini untuk itu, udahlah. Kita dapatnya sekian juta, kalau kita ke masjid ngasih kotak, di kotaknya titipnya 1.000 gitu. 1.000 rupiah maksudnya, bukan 1.000 real. Kalau nggak ada ya males. Sejauh mana pengorbanan kita? Cinta itu kan dibuktikan dengan perbuatan nyata. Begitu ya Pak ya. Tapi kadang-kadang ada tokoh-tokoh atau orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu, mereka juga memanfaatkan ayat ini untuk kepentingan pribadinya. Ayo gitu misalnya sedekah. Sedekahnya melalui dirinya terus disalahgunakan. Ada yang begitu Pak ya? Iya Masya Allah. Jadi kalau kita melihat dulu di zaman Nabi, ya Masya Allah Nabi dan para sahabatnya orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah. Ini ketika ada arahan misalnya untuk sedekah maka dimanfaatkan betul-betul. Tidak ada penyelewengan dana, tidak ada korupsi, tidak ada dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tidak. Nah, ini jadi jadi teguran bagi kita semuanya. Betul nggak kita itu cinta kepada Allah dan Rasulnya? Ya. Kalau ternyata tidak betul, maka di sini ada ancaman fatarabbasu, tunggu saja. Maka inilah yang membedakan antara kita dengan yang lain. Kita yang hadir ke majelis taklim, kita yang hadir ke pengajian, kita yang hadir ke maktab jaliyat setiap pekan, mesti kita memiliki perbedaan dengan teman-teman yang tidak hadir. Dulunya mungkin kita ya biasa aja ya, kita datang ke Arab ya untuk bekerja, ya udah kita untuk ngumpulin duit, udahlah biar orang lain mau kita perlu apa, perlu itu. Tapi sekarang setelah kita ngaji kita tahu bahwa oh ternyata kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Kita juga harus lebih mentaati Allah dan Rasulnya. Kita mentaati, kita beribadah kepadanya. Kita prioritaskan itu. Masya Allah. Dan Pak, kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan kelezatan iman. Kita akan mendapatkan kelezatan iman, disebutkan di dalam hadis di sini. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Itu tidak beriman, dikatakan tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai anaknya, orang tuanya dan manusia sudah. Sampai dia aku lebih dicintai ya. Aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tua dan manusia seluruhnya. Ini kata Rasulullah. Belum dikatakan beriman, belum sempurna iman seorang itu
Kalau apa? Kalau belum mencintai aku, di sini kata Nabi Muhammad SAW, daripada anaknya, orang tuanya. Dan ditegaskan ada 3 hal yang dapat menyebabkan merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, kita kadang-kadang hidup hambar, hidup datar-datar aja gitu, gini-gini aja. Hidup kok bosan banget ya? Apa bunuh diri aja ya? Wah, berarti dia masih belum mendapatkan manisnya keimanan. Ada 3 caranya, Pak. Kalau kita merasa hidup kok nggak enak banget, ya Allah, hidup kok nggak enak banget ini. Tuhan ini nggak adil, ada nggak sih Tuhan itu, gitu kan? Begitu. Kalau di konten-konten kan. Berarti dia kalau ingin mendapatkan nikmatnya hidup, nikmatnya iman, manisnya iman. Ini ada 3 disebutkan. An yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Kita prioritaskan mencintai Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'u wa la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang itu karena Allah. Kalau kita berteman, bergaul, senang berinteraksi dengan seseorang karena Allah, itu akan nikmat sekali, Pak. Beda dengan orang yang dia itu kita bertemu karena urusan dunia. Kalau karena urusan dunia sudah nggak ada kepentingan, sudah selesai. Bisa jadi sekarang dari teman, besok jadi musuh. Tapi karena kita itu berteman karena Allah, maka akan mendapatkan kelezatan yang sangat luar biasa. Kita berjuang bersama, kita bertemu karena kita untuk sama-sama belajar. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Yang ketiga itu tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dari kekafiran tersebut. Hal itu sebagaimana ia tidak mau untuk dilempar ke dalam api neraka. Ini Masya Allah, Pak. Cintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Kemudian kita berteman karena lillah. Bukan karena kepentingan dunia, bukan karena kepentingan jabatan, bukan karena kepentingan yang lainnya, tapi betul-betul karena Allah. Tidak ada motif apapun kecuali kita kebaikan. Bertemu dengan Pak Riki, Pak Wartono, Pak Maimun. Masya Allah, berteman dengan Pak Ustadz Ahmad yang saleh, Ustadz Elvin dan yang lainnya. Ini adalah karena kita lillah, nggak ada motif apapun. Nggak ada motif kita ingin cari kursi jabatan, cari suara. Itu akan merasakan kita itu betul-betul ikhlas. Beda ketika kita berteman, bertemu, hadir dalam forum yang tujuannya adalah kepentingan duniawi. Berbeda sekali, maka ingin mendapatkan manisnya iman, Pak? Teorinya mudah gitu kan, tapi prakteknya gimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Pak? Iya, mencintai Allah dan Rasulnya, kita tahu gitu. Cuma ini bagaimana cara cintanya? Ini ya hidup aja masih susah ini. Kan ada yang begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, kita dekat kepada Allah itu kadang-kadang karena kesusahan hidup. Ada orang yang ketika dia hidupnya susah dekat dengan Allah, tapi ketika senang dia lupa gitu. Ada yang begitu. Jadi kalau keadaannya begitu, mau susah terus atau nggak apa-apa senang.
Ya. Di antara triknya, caranya adalah rajin-rajin datang ke majelis taklim, Pak. Kita mendengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, kandungan maknanya, hadis-hadis Nabi, Masya Allah. Kita di sini nggak ada kepentingan apapun kecuali untuk menyampaikan itu. Kalau ada yang bisik-bisikin, oh, ngapain datang ke Jaliat, nggak ada untung-untungnya. Ya meskipun ada kepentingan duniawi, Masya Allah dapat es cendol gitu kan. Tapi kan itu bukan bukan yang kita cari gitu ya. Itu rezeki yang datang mengiringi gitu. Iya kan seperti itu Pak. Jadi kita datang ke sini Masya Allah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita belajar fikih, Masya Allah tata cara beragama. Kita belajar, oh ternyata kalau ingin dapat manisnya iman itu seperti itu ya. Berarti saya sampai saat ini belum pernah mendapatkan nikmat sekali dalam berislam. Oh berarti belum mempraktekkan yang ini Pak. Nanti ada yang ngomong, kalau udah ngaji di Jaliat itu biasanya nanti sudah nggak mau acara dangdutan lagi. Nggak mau acara ini lagi. Dia belum tahu hadis ini Pak. Di antara manisnya iman itu yang ketiga apa? Seseorang itu dia benci kepada kekufuran. Tidak mau kembali kepada kekufuran. Tidak mau kembali kepada kemaksiatan. Yang sebenarnya Allah sudah tolong kita di sini. Allah sudah tolong kita di sini nih. Seperti ini, nikmat kan kita datang ke majelis taklim itu nikmat Pak. Senang ya, terus terang saya di antara hiburan bagi saya. Yang sangat nikmat dalam hidup ini adalah ketika datang majelis taklim bertemu dengan bapak-bapak, sharing, kita berbagi. Dan ini juga bukan hanya bermanfaat bagi yang hadir, tapi diri saya yang menyampaikan juga merasa termotivasi. Mengulang lagi. Seperti itu Pak. Terus nanti ada yang ngomong ini, kamu kalau hadir di Jaliat sana itu nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, udahlah nggak usah datang, udahlah. Oh, dia nggak ingin merasakan manisnya iman. Ya meskipun kita akui Pak, namanya iman itu kan kadang naik, kadang turun ya. Semuanya itu dan al-imanu yazidu wa yanqus merupakan bagian dari keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita sedang down, sedang banyak mungkin berbuat salah, maksiat, maka keimanan itu akan turun. Ketika kita menjalani ketaatan, maka kita naik. Mau mendapatkan manisnya iman, Pak? Apa syaratnya tadi? Yang pertama, cintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Berpisah dan bertemu karena Allah. Kita suka dan seseorang itu adalah karena Allah. Yang ketiga, tidak mau lagi benci untuk kembali kepada kekafiran. Setelah Allah sudah menyelamatkan kita sudah diselamatkan oleh Allah nih, Masya Allah dengan circle yang bagus di pengajian. Jangan sampai kita kemudian kembali lagi ke circle-circle yang tidak ada sholat di sana, tidak ada orang yang membaca selawat, tidak ada orang yang membaca Quran, tidak ada yang ini dan itu. Kecuali memang kita dengan tujuan untuk mendakwahi ya. Tapi jangan sampai kemudian kita ingin mendakwahi, kitanya yang malah didakwahi kembali lagi gitu. Nah seperti itu Pak, kurang lebihnya tentang cinta kepada Allah. Ini udah mau jam 10:30 saja sudah habis waktunya. Ada pertanyaan sampai sini atau cukup? Cukup ya? Insya Allah nanti kita ketemu lagi pekan depan. Melanjutkan pembahasan dari Kitab Tauhid. Setelah kita berbicara cinta, maka insya Allah pekan berikutnya kita akan berbicara takut kepada Allah. Ya karena cinta dan takut itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.